akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas kelompok kami, yang dimana topik ataupun studi kasusnya itu mengenai perpustakaan ya, Stikom UI Lindo Kupang. Nah, jadi tujuan dari pengerjaan tugas kelompok kami ini sebagai pemenuhan tugas ya pada tugas ujian tengah semester ya, pada mata kuliah perencanaan strategi SITI. Kemudian juga di sini terdapat nama-nama dari kelompok kami, di mana kami di sini beranggotakan 10 orang. Nah, kemudian di sini kita langsung saja untuk slide yang selanjutnya, di mana slide yang selanjutnya ini ada struktur organisasi pada perpustakaannya. Di mana di sini ada bagiannya. Yang pertama itu ada bagian ataupun unit, di mana yang pertama itu ada kepala UPT perpustakaan, yang dimana dikepalai oleh Pak Yampi Kesmetan Mkom. Kemudian untuk bagian stafnya, staf UPT perpustakaan ada Pak Johanis Ndolu Eskom. Kemudian slide yang selanjutnya itu mengenai job description. Nah, jadi job description ini dimana dia menjelaskan untuk bagian dari unit ya, dari deskripsi menjelaskan tugas dari untuk bagian unitnya. Nah, jadi untuk unit yang pertama itu ada kepala UPT perpustakaan. Nah, dimana pada unit kepala UPT perpustakaan itu ada manajemen staff. Nah, jadi manajemen staff ini dimana dia memimpin, mengelola dan mengawasi staf perpustakaan, termasuk perekrutan, pelatihan dan evaluasi kinerja. Kemudian itu ada pengelolaan koleksi. Nah, jadi pada bagian pengelolaan koleksi ini dimana dia mengelola pengadaan, kemudian pemeliharaan dan pemutakhiran koleksi perpustakaan. Kemudian juga termasuk cetak jurnal ilmiah, electronic book ya, atau e-book, kemudian sumber daya digital lainnya. Kemudian juga ada pelayanan pengunjung. Nah, jadi pelayanan pengunjung ini dimana pengunjung itu kepuasan ya terhadap pelayanan dari unit di dalam perpustakaannya ya, dimana meningkatkan ya kepuasan pengunjung melalui pelayanan yang cepat, akurat dan ramah. Kemudian juga di sini ada kebijakan dan administrasi. Nah, jadi di dalamnya ini dimana kebijakan dan administrasinya itu dia mengembangkan kebijakan ya perpustakaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan perpustakaan. Nah, jadi kemudian untuk staf UPT perpustakaannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Pangeran Ars Akbar, NIM 20110043. Sini saya akan melanjutkan di bagian job description pada staf UPT perpustakaan. Yang pertama, pelayanan pengunjung, yaitu memberikan layanan bantuan kepada pengunjung perpustakaan, termasuk membantu dalam pencarian sumber informasi, referensi, literatur, dan menanggapi pertanyaan pengunjung melalui si Amir Puspa dan secara langsung. Yang kedua, pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada pengunjung mengenai cara menggunakan si Amir Puspa. Untuk analisis SWT akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Dimas Riswanda Arkiang dengan NIM 17110052. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT.
Di sini ada 4 ya, bisa dilihat ada kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancaman. Kita masuk yang pertama, itu kekuatan. Koleksi digital si Amir, dalam kurung Puspa, keahlian staf, sistem manajemen perpustakaan atau Puspa. Baik, kita masuk yang pertama, itu koleksi digital si Amir Puspa. Baik, di sini perpustakaan memiliki koleksi digital yang luas, termasuk si Amir Puspa. Yang berikut adalah keahlian staf. Keahlian staf, perpustakaan yang terampil dalam mengelola dan memberikan bantuan kepada pengunjung dalam penggunaan teknologi informasi. Yang berikut sistem manajemen perpustakaan atau Puspa. Adalah penggunaan Puspa yang efisien untuk memudahkan pencarian dalam penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah kelemahan. Dalam kelemahan itu ada pelayanan kurang efisien, keterbatasan pengetahuan pengunjung. Yang pertama, pelayanan kurang efisien. Sistem pelayanan pengunjung yang kurang efisien dan responsif mempengaruhi kepuasan pengguna. Yang berikut, keterbatasan pengetahuan pengunjung. Pengguna akhir atau mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya memahami potensi dan fungsi penuh dari sistem informasi perpustakaan. Yang berikut adalah peluang. Ada peningkatan penggunaan teknologi, peningkatan kesadaran pengguna. Yang pertama, peningkatan penggunaan teknologi ialah potensi untuk meningkatkan penggunaan teknologi di perguruan tinggi termasuk penggunaan si Amir atau Puspa. Yang berikut, peningkatan kesadaran pengguna ialah peluang untuk memberikan pelatihan kepada pengguna agar mereka dapat memanfaatkan penuh potensi sistem informasi perpustakaan. Yang berikut adalah ancaman. Di sini ada ancaman keamanan informasi sama keamanan informasi. Yang pertama ada ancaman keamanan informasi ialah ancaman keamanan seperti serangan malware dan peretasan dapat mengancam integritas data dan layanan perpustakaan. Yang berikut keamanan informasi ialah ancaman terhadap keamanan data dan privasi pengguna, terutama karena meningkatnya serangan cyber. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nina Thomas, NIM 2011-0064. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kelima tentang analisis untuk politik, ekonomi, sosial, dan juga teknologi. Yang pertama tentang politik. Jadi untuk politik ini ada 2 poin, yaitu yang pertama tentang peraturan dan kebijakan pendidikan. Perpustakaan perlu mematuhi peraturan dan kebijakan pendidikan oleh pemerintah terkait privasi data, kekayaan intelektual, dan juga aksesibilitas. Yang kedua tentang kendala perdana dan anggaran. Perencanaan SI atau TI perpustakaan mempengaruhi ketersediaan dana atau keterbatasan anggaran. Yang berikut tentang ekonomi. Untuk ekonomi ini ada 2 poin, yaitu anggaran dan juga efektivitas biaya. Perkenalkan, nama saya Mirul TV dengan NIM 20111096. Di sini saya akan menjelaskan yang pada analisis PES, yaitu di bagian sosial dan teknologi. Di sini di bagian sosial yang pertama itu tuntutan pengguna. Tuntutan pengguna adalah perubahan dalam preferensi dan kebutuhan pengguna dapat memengaruhi kebijakan perpustakaan terkait dengan layanan dan teknologi yang disediakan. Yang kedua itu ada literasi digital. Literasi digital
tingkat literasi digital di masyarakat dapat memengaruhi sejauh mana teknologi informasi digunakan dan dipahami oleh pengguna. Lanjut yang berikut, ada teknologi, ada 3, yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi perpustakaan harus terus mengikuti perkembangan teknologi terkini yang dapat meningkatkan layanan dan operasionalnya. Yang kedua itu ada kompatibilitas dan integrasi. Kompatibilitas dan integrasi, solusinya SI atau TI harus berkompatibel dengan sistem perpustakaan yang ada dan dapat berinteraksi dengan teknologi lain. Yang berikut itu ada keamanan informasi. Ancaman keamanan seperti serangan cyber dapat mempengaruhi kebijakan dan investasi dalam perlindungan data dan keamanan sistem informasi perpustakaan SIAMIR atau PUSPA. Ya, demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Michael Bernard Limbongan, NIM 20110091. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pada nomor 6, Value Chain Analysis. Supporting Activities. Yang pertama, pelayanan peminjaman, kebersihan perpustakaan, koleksi, dan katalogisasi. Primary Activities. Infrastruktur teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, pelayanan pengunjung, dan layanan daring. Itu semua termasuk dalam harus mendasari pada visi dan misi perpustakaan. Ya, baik. Di sini saya menjelaskan UTS perencanaan strategi. Di sini kita lihat di bagian ini pelayanan peminjaman ada sport safe activities, artinya pelayanan peminjaman buku pada perpustakaan adalah proses yang dilakukan oleh perpustakaan untuk memberikan hak akses kepada pengunjungnya agar dapat meminjam buku atau materi lain yang ada di koleksi perpustakaan. Tujuan utama dari pelayanan ini adalah untuk memberikan akses yang mudah dan efisiensi kepada koleksi buku dan sumber informasi perpustakaan kepada para pengunjung dan anggota perpustakaan. Itu bagian dari pelayanan peminjaman. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Zilia, NIM 20110031. Di sini saya akan mempresentasikan Value Chain Analysis, yaitu untuk supporting activity. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pelayanan peminjaman seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ada kebersihan perpustakaan, yaitu kita perlu memastikan bahwa perpustakaan bersih, nyaman, dan aman bagi pengguna dengan menjaga kebersihan, suhu, dan kelembapan yang sesuai. Kemudian ada koleksi dan katalogisasi, yaitu untuk koleksi dalam perpustakaan merujuk pada semua bahan atau materi yang tersedia di perpustakaan untuk dipinjam atau digunakan oleh pengunjung perpustakaan. Contohnya seperti jurnal, makalah, buku referensi, dan sebagainya. Sedangkan katalogisasi adalah proses pengorganisasian dan dokumentasi koleksi perpustakaan agar mudah dicari dan diakses oleh pengunjung. Contohnya pembuatan catatan atau deskripsi berdasarkan standar yang disepakati, seperti Dewey Decimal Classification atau disingkat dengan DDC, atau Library of Congress Classification atau disingkat dengan LCC untuk buku. Perkenalkan, saya Caleb Darmawan, NIM 20110054. Di sini saya akan menjelaskan tentang primary activities. Nah, untuk primary activities-nya itu terdapat 4 bagian, yaitu infrastruktur teknologi informasi,
Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Ketiga, pelayanan pengunjung, dan yang terakhir adalah layanan daring. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan pada Microsoft Word. Nah, untuk infrastruktur teknologi informasi, yang pertama ini adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengelola, menyediakan, dan memberikan akses kepada sumber daya informasi di perpustakaan. Kedua, itu adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada perpustakaan mencakup berbagai tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pengelolaan staf atau karyawan perpustakaan. Contohnya seperti rekrutmen dan perekrutan, manajemen kinerja, kesehatan staf, pelatihan dan pengembangan, serta kebijakan sumber daya manusia. 3. Pelayanan pengunjung. Pelayanan pengunjung pada perpustakaan mencakup berbagai kegiatan dan layanan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pengunjung perpustakaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman positif kepada pengguna dan membantu mereka dalam memanfaatkan sumber daya perpustakaan. Dan yang terakhir adalah layanan daring. Nah, di sini untuk menyediakan akses ke sumber daya dan layanan melalui situs web perpustakaan, termasuk peminjaman buku daring. Terima kasih.